Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua diberikan kelancaran dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Iva Rifatul Mahmudah yang telah mempersilakan kelompok kami yaitu kelompok 4 untuk melakukan presentasi mengenai eksperimen bond statis. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4 yaitu yang pertama ada Rita Yulia dengan NPM akhir yaitu 032. Selanjutnya ada Anis Andriati dengan NPM akhir yaitu 033. Dan ada Silpa Amelia dengan NPM akhir 034 dan yang terakhir ada juga Nida Sausan dengan NPM akhir 035. Nah, pada presentasi kali ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada tujuan dari eksperimen yang kita lakukan, yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga teori dasar, yang keempat langkah percobaan dari eksperimen Bondstates, yang kelima data pengamatan, yang keenam pengolahan data, yang ketujuh analisis data, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, di sini saya akan memaparkan tujuan eksperimen Bondstadt. Tujuannya yaitu untuk mengetahui hubungan lebar sumur dengan banyaknya tingkatan energi eksitasi dan besar energi. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam eksperimen ini, yang pertama ada laptop atau handphone, dan yang kedua ada jaringan internet, yang ketiga ada software PET Colorado, yang keempat ada simulasi Bondstadt menggunakan PET, dan yang kelima ada alat tulis. Selanjutnya, teori dasar. Model potensial sumur keadaan terikat ini dapat digunakan untuk membahas beberapa permasalahan fisika, salah satunya yaitu sistem atom. Fungsi gelombang pada sumur potensial ditentukan oleh besar energi partikel yang datang dan tinggi dinding potensial kotak. Sifat gelombang sebagai partikel ditunjukkan oleh suatu radiasi yang dikemukakan oleh Max Planck. Artinya, sifat gelombang dapat ditunjukkan oleh partikel material seperti yang ditunjukkan oleh foton. Sehingga gelombang materi harus berupa grup gelombang. Yang selanjutnya ada langkah percobaan. Yang pertama, siapkan laptop atau handphone yang bisa mengakses PET Colorado. Yang kedua, pastikan laptop atau handphone yang digunakan sudah terinstall Java di dalamnya. Yang ketiga, masukkan alamat URL PET Colorado ke dalam Chrome. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar tersebut. Kemudian yang kelima, gunakanlah satu sumur potensial untuk percobaan ini. Yang keenam, aturlah lebar sumur secara berubah-ubah dengan cara menggeserkan width dengan menggunakan massa partikel yang dibuat tetap, yaitu 1,00 m. Kemudian yang ketujuh, aturlah grafik yang akan dihasilkan dengan klik pada bagian probabilitas densitas atau fungsi gelombang. Nah, pada gambar kanan untuk menampilkan grafik probabilitas densitas atau fungsi gelombang. Kemudian amati ada berapa banyak energi yang dihasilkan dan amati juga nilai dari setiap energi tersebut. Kemudian catatlah sesuai dengan yang kalian amati. Kemudian kesembilan, lihatlah grafik posisi probabilitas densitasnya. Lihat pula grafik posisi fungsi gelombangnya. Ulangi langkah dari 6 sampai 10 dengan mengubah lebar sumur menggunakan 3 percobaan. Dan kemudian yang terakhir, catatlah hasilnya pada tabel data pengamatan. Selanjutnya ada data pengamatan. Nah, untuk data pengamatan ini kami mengambil percobaan yang pertama yaitu dengan lebar sumurnya 0,15 nm. Nah, dapat dihasilkan untuk S1-nya yaitu ada 0,30 dengan fungsi gelombang dan probabilitas densitasnya bisa kalian lihat pada gambar. Kemudian untuk yang E2 terdapat 1,19 dan untuk fungsi gelombang probabilitas densitasnya tentu berbeda dengan yang E1. Kemudian yang terakhir itu ada E3 2,5
67 dengan fungsi gelombang. Nah, probabilitasnya mungkin lebih meningkat ya daripada E1 dan E2. Nah, dalam data pengamatan ini kami melampirkan hanya 3 tingkat energi saja. Dan untuk selanjutnya itu lebih detailnya ada di modul. Pengolahan data dari hasil data yang kami dapat serta grafik yang diperoleh dari hasil percobaan yang telah kami lakukan didapat, yaitu saat lebar sumur diatur menjadi 0,5 nanometer menghasilkan 3 tingkatan energi dengan energi yang berbeda-beda. Tingkatan energi pertama sebesar 0,97 elektron volt, tingkatan energi kedua sebesar 3,78 elektron volt, tingkatan energi ketiga sebesar 7,99 elektron volt. Dan saat lebar sumur diatur menjadi 1,1 nanometer menghasilkan 6 tingkatan energi dengan nilai besar energi yang berbeda, yaitu energi pertama sebesar 0,25 elektron volt, energi kedua sebesar 1,00 elektron volt, energi ketiga sebesar 2,24 elektron volt, energi keempat sebesar 3,9 elektron volt, energi kelima sebesar 6,10 elektron volt, dan energi tingkatan ke-6 sebesar 8,56 elektron volt. Sedangkan saat lebar sumur diatur menjadi 1,5 nanometer menghasilkan 8 besar energi yang berbeda, yaitu energi tingkatan pertama sebesar 0,14 elektron volt, energi tingkatan kedua sebesar 0,56 elektron volt, energi ketiga sebesar 1,27 elektron volt, energi keempat sebesar 2,25 elektron volt, energi kelima sebesar 3,50 elektron volt, energi keenam sebesar 5,01 elektron volt, energi tingkatan ketujuh sebesar 6,75 elektron volt, energi tingkatan ke-8 sebesar 8,67 elektron volt. Analisis data. Untuk analisis data ini kami menganalisis yang pertama mengenai hubungan lebar sumur dengan banyaknya tingkatan energi yang tereksitasi dan besar energinya. Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa hubungan antara lebar sumur dengan banyaknya tingkatan energi adalah sebanding, yang dimana semakin besar nilai lebar sumurnya maka tingkatan energi yang tereksitasinya akan semakin banyak. Lalu untuk hubungan antara lebar sumur dengan nilai energi adalah berbanding terbalik, di mana semakin besar nilai lebar sumurnya maka nilai besar energinya akan semakin kecil. Yang kedua, kami menganalisis kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama percobaan berlangsung. Yang pertama, adanya faktor human error yang sangat memungkinkan untuk mempengaruhi dalam eksperimen ini. Salah satunya dalam pembacaan alat. Dalam penelitian ini harus diamati dengan penglihatan yang terus-menerus oleh pengamat. Hal tersebut dapat membuat pengamat mudah lelah atau sakit mata karena harus melihat objek dari eksperimen tersebut secara teliti, sehingga pembacaan alat memungkinkan nilai yang tertera belum benar. Yang kedua, adanya kesalahan acak, yaitu kesalahan yang terjadi karena hal-hal yang tidak diketahui penyebabnya, akan tetapi terjadi saat praktikum, atau kesalahan yang tidak terkontrol dengan baik di luar jangkauan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan Bronsted test ini yaitu dari percobaan pertama dengan menggunakan lebar sumur 0,5 nanometer didapatkan 3 energi. Kemudian percobaan kedua dengan lebar sumur 1,1 nanometer didapatkan 6 tingkat energi. Dan pada percobaan yang ketiga dengan lebar sumur 1,5 nanometer maka didapatkan 8 besar tingkat energi, yang dimana sebanding dengan jumlah tingkat energi yang berbanding terbalik dengan nilai energinya.
Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai eksperimen percobaan bounce test. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Dan terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dari kelompok kami. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.